Hampir semua orang punya keinginan untuk jadi lebih baik. Tapi kenapa 92% resolusi tahun baru gagal di minggu ketiga bulan Januari? Kita sering diajarkan bahwa kalau kita gagal, itu karena kita kurang motivasi atau kurang willpower. Tapi James Clear lewat bukunya Atomic Habits membongkar kebohongan itu. Dia bilang, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Masalahnya bukan pada diri kamu, tapi pada sistem kamu. Di video ini, saya nggak cuma bakal ngeringkas bukunya, tapi saya bakal bedah langkah demi langkah gimana cara ngehack otak kita supaya perubahan itu nggak lagi terasa berat tapi otomatis. Pastikan kamu nonton poin ketiga tentang lembah kekecewaan, karena itu alasan utama kenapa kamu sering menyerah di tengah jalan. Mari kita bicara matematika sederhana yang bakal ubah cara pandang kalian. 1 tambah 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144, 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Kalau kalian bisa lebih baik cuma 1% aja setiap hari dalam setahun, secara matematis kalian bakal jadi 37 kali lipat lebih baik di akhir tahun. Sebaliknya, kalau kalian turun 1%, kalian bakal hampir menyentuh angka 0. Masalahnya adalah perubahan 1% itu nggak kelihatan. Kalau kalian ke tempat gym hari ini, besok badan kalian gak langsung berotot. Kalau kalian belajar bahasa asing hari ini, besok kalian belum lancar. Karena hasilnya gak instan, otak kita mikir, gak ada gunanya. Ini yang disebut James Clear sebagai the plateau of latent potential atau lembah kekecewaan. Ini adalah masa di mana kalian sudah kerja keras, tapi hasilnya belum kelihatan. Disinilah banyak orang berhenti. Padahal semua kerja keras itu nggak hilang, tapi sedang disimpan. Ibarat memanaskan es batu, dari suhu 20 ke 31 derajat nggak ada perubahan. Tapi di suhu 32, es itu cair. That's why perubahan besar butuh fondasi yang lama. Kenapa banyak orang yang sudah sukses diet tapi setahun kemudian berat badannya naik lagi? Karena mereka fokus pada hasil, bukan identitas. Ada 3 lapis perubahan. Lapis pertama adalah mengubah hasil atau apa yang kamu dapat. Lapis kedua adalah mengubah proses atau apa yang kamu lakukan. Dan lapis paling dalam adalah mengubah identitas atau apa yang kamu yakini. Contohnya gini, ada 2 orang ditawarin rokok. Orang pertama bilang, maaf saya lagi nyoba berhenti merokok. Orang kedua bilang, maaf saya bukan perokok. Bedanya tipis, tapi mentalitasnya beda total. Orang pertama masih percaya dia adalah perokok yang lagi usaha berubah. Orang kedua sudah mengubah identitasnya. Setiap tindakan yang kamu lakukan adalah suara voting atau pemungutan suara untuk jadi orang seperti apa kamu nantinya. Kalau kamu menulis 1 paragraf hari ini, kamu melakukan voting bahwa kamu adalah seorang penulis. Fokuslah pada menjadi orang yang punya kebiasaan tersebut, bukan pada targetnya. Sekarang, gimana cara teknisnya? James Clear ngasih 4 hukum perubahan perilaku. Yang pertama, make it obvious atau jelas. Banyak orang gagal karena targetnya ambigu. Pakai rumus implementation intention yang di dalamnya ada subjek, perilaku, waktu, dan lokasi. Contoh, saya akan meditasi jam 7 pagi di meja makan. Jangan biarkan otak menebak-nebak kapan harus mulai. Yang kedua, make it attractive atau menarik. Otak kita didorong oleh dopamin. Pakai temptation bundling. Gabungkan hal yang kamu butuh, lakukan dengan hal yang kamu ingin lakukan. Misalnya, kamu cuma boleh nonton Netflix kalau sambil setrika baju. Yang ketiga, make it easy atau mudah. Ini favorit saya, aturan 2 menit. Kebiasaan baru jangan lebih dari 2 menit. Mau rajin baca buku, mulai dengan baca 1 halaman. Mau lari pagi, mulai dengan ikat tali sepatu. Tujuannya adalah membangun habit muncul dulu. Kamu gak bisa memperbaiki kebiasaan yang gak ada.
Dan yang keempat atau yang terakhir adalah make it satisfying atau memuaskan. Apa yang segera dihargai akan diulangi. Pakai habit tracker, centang kalender setiap kamu berhasil. Rasa puas melihat rentetan centang itu adalah hadiah instan buat otak kamu. Lalu gimana dengan kebiasaan buruk? Caranya adalah kebalikan dari 4 hukum tadi. Yang pertama, make it invisible. Sembunyikan pemicunya. Kalau kamu terlalu banyak main handphone, taruh handphone di ruangan lain saat bekerja. Jangan uji kekuatan iman kamu, tapi desain lingkungan kamu. Yang kedua adalah make it unattractive. Ubah mindset. Sadari bahwa merokok itu nggak benar-benar ngilangin stres, tapi cuma ngilangin gejala putus zat yang disebabkan rokok sebelumnya. Dan yang ketiga, make it difficult. Tambah hambatan. Mau berhenti nonton TV, cabut kabelnya, dan lepas baterai remote-nya setiap kali selesai nonton. Hambatan kecil ini bikin otak malas buat mulai. Dan yang terakhir adalah make it unsatisfying. Cari habit partner. Buat perjanjian, kalau kamu melanggar kebiasaan buruk, kamu harus bayar denda ke mereka. Rasa sakit kehilangan uang atau rasa malu akan mencegah kamu melakukannya lagi. Dan sekarang adalah bagian favorit aku. Menurut aku, Atomic Habits ini seru banget karena ngebuktiin kalau perubahan besar itu nggak harus dimulai dari hal yang besar juga. Buku ini ngajarin kita buat fokus ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita remehin, padahal justru itu yang pelan-pelan ngebentuk hidup kita. Cara penulisannya simpel, penuh contoh sehari-hari, jadi gampang banget buat dibayangin dan dipraktekin. Yang bikin aku kepikiran adalah ternyata kita nggak gagal karena kurang niat, tapi karena sistem yang kita bangun kurang tepat. Buku ini juga nggak janjiin hidup langsung berubah drastis, tapi ngajarin kita buat jadi 1% lebih baik setiap hari. Dan ternyata itu udah cukup. Oke, thank you so much for listening, curious people. Kalau video ini bermanfaat, aku challenge kamu tulis 1 kebiasaan kecil versi 2 menit yang bakal kamu mulai besok pagi di kolom komentar. Don't forget to subscribe, like, comment, dan turn on notification. Bye-bye!